Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kelancaran dalam belajar. Anak-anak, pada siang hari ini Ibu akan memberikan rangkuman materi kelas 5 semester 1 yang insya Allah minggu depan kita akan UTS. Nah, pada materi pertama yakni tentang mari belajar Al-Quran surat At-Tin, dan yang kedua yakni mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Anak-anak, pada siang hari ini Ibu akan menjelaskan secara garis besarnya saja nggih, karena ini sifatnya hanya mengulang materi yang pernah Ibu sampaikan. Next, yang pertama yakni mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Anak-anak, pasti kalian sudah hafal nggih dengan surah At-Tin, bagaimana bunyinya? Mari kita baca bersama-sama surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Faman yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, dalam Quran surat At-Tin ini termasuk urutan ke-95 dan terdiri dari berapa ayat? Yakni terdiri dari 8 ayat. At-Tin ini artinya adalah buah tin dan tergolong surat Makkiyah. Masih ingat nggih mengapa kok disebut dengan surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekkah. Nah, surat yang termasuk dengan golongan surat Madaniyah, maka surat tersebut turun di kota Madinah. Karena At-Tin ini turun di kota Mekkah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Kandungan surah At-Tin. Kandungan surah At-Tin pada ayat pertama yakni wattini wazzaitun. Jadi buah tin dan buah zaitun itu merupakan kinayah atau ungkapan tentang apa? Damaskus. Damaskus itu adalah tempat diutusnya Nabi Nuh, dan Baitul Maqdis itu adalah tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Dan yang kedua yakni Bukit Sinai, yaitu sebuah bukit tempat Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa. Yang ketiga yakni yang dimaksud dengan negeri yang aman. Jadi pada ayat ketiga itu wahadzal baladil amin, yang dimaksud dengan negeri yang aman itu adalah kota Mekkah. Allah itu bersumpah dengan 3 tempat tersebut sebagai isyarat perintah untuk mengetahui dan mempercayai turunnya wahyu Allah kepada para ulul asmi dari kalangan Rasul. Dan yang keempat yakni manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk lainnya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Manusia itu dapat berdiri tegak, berbicara, berilmu, mengatur, lagi bijak.
Nah, makanya kenapa dalam hal ini manusia dibekali oleh akal, pikiran, serta hati yang dapat berfungsi dengan baik, sehingga memungkinkan bagi manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Paham nggih? Next, lanjut yang nomor 5, yakni manusia. Nah, ini akan berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah apabila dia tidak mau untuk bersyukur, tidak mampu untuk bersyukur, selalu bermaksiat dan tidak mentaati perintah Allah. Tempat kembalinya adalah neraka yang menyengsarakan. Yang keenam, yakni, nah ini, manusia akan selamat dari kehinaannya. Ini adalah apabila orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, dengan membuktikannya dengan ibadah dan amal soleh. Dan pada ayat ke-7, nah ayat ke-7 bunyinya apa anak-anak? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, di sini melalui Rasulullah sebagai pembawa risalah dan uswatun hasanah. Nah, kita menjadi tahu tentang ajaran Islam. Kita tidak boleh mendustakan ajaran yang dibawa oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mendustakan ajarannya berarti sama saja kita mendustakan Allah dan balasannya adalah neraka. Nah, kandungan dalam ayat ke-8 ini yakni menjelaskan bahwa alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Nah, di sini jelas menjelaskan bahwa Allah itu adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya selama hidup di dunia. Jika baik amalnya, maka akan dibalas dengan kebaikan pula, yaitu syurga dan ridhonya. Dan jika buruk amalnya, maka sebaliknya akan mendapat balasan yang buruk pula, yaitu neraka dan murka Allah. Dari sini paham nggih? Oke, lanjut saja ke pembelajaran 2, yakni mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Nah, mengenal nama Allah, kita tahu bahwa nama-nama baik Allah itu disebut juga dengan Asmaul Husna, yang jumlahnya ada berapa anak-anak? Ada 99. Yang pertama, mengenal nama-nama Allah melalui Asmaul Husna. Jadi dalam bab 2 ini kita mempelajari 4 Asmaul Husna, yakni yang pertama yakni Al-Mumit, yang kedua yakni apa? Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat yakni Al-Ahad. Yang pertama Al-Mumit, jelas Al-Mumit itu artinya yang maha mematikan. Nah, bagaimana kita bisa kufur kepada Allah yang telah menciptakan kita, kalian, lalu memberikan nikmat kepada kita dengan berbagai macam nikmat, kemudian kalian mematikan, kemudian apa itu? Allah itu mematikan kalian. Bila ajal telah tiba, Allah akan membahas kalian di dalam kubur, karena Allah itu apa? Al-Mumit, yang maha mematikan. Next, Al-Hayyu. Al-Hayyu ini adalah yang maha hidup. Jadi dalam Al-Quran kata Al-Hayyu bisa didapati sebanyak 19 kali. Maksud dari Al-Hayyu ini yakni Allah ini memiliki hidup yang sempurna, yakni kehidupan yang abadi yang tidak ada titik awal dan batas akhir. Yang ketiga yakni Al-Qayyum. Al-Qayyum ini yakni yang maha berdiri sendiri. Jadi
Allah itu tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam mengatur dan mengurus makhluknya. Allah ada dengan sendirinya dan kepadanya lah segala keberadaan itu bergantung. Allah tidak lalai menjaga setiap makhluknya. Ini Al-Qayyum, yakni berdiri sendiri. Next yang terakhir yakni Al-Ahad, yang artinya satu. Tidak ada sekutu baginya. Allah itu Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Jelas nggih dari sini? Singkat saja lanjut mengenai kitab-kitab Allah. Jadi kitab-kitab Allah ini ada berapa? Ada 4. Jadi kitab suci Allah itu apa sih? Yakni firman Allah yang dibukukan. Paham nggih? Firman Allah yang dibukukan. Kitab suci itu disebut juga dengan kalamullah. Nah, nama-nama kitab Allah meskipun ini kitab-kitab suci itu berlainan nama, bahasa, dan penerimanya, namun di dalamnya terkandung ajaran pokok yang sama, yakni tauhid. Tauhid itu ajaran tentang keesaan Allah dan petunjuk kepada manusia agar manusia berada dalam kebenaran. Yang pertama yakni kitab Zabur. Masih ingat kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, kepada Nabi Daud. Kepada Nabi Daud berisi apa? Mazmur itu nyanyian pujian bagi Allah. Nah, disampaikan melalui Nabi Daud dengan bahasa Kipti. Ini dengan bahasa Kipti. Sedangkan lanjut saja Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dengan bahasa Ibrani. Next lanjut kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam menggunakan bahasa Suryani. Dan yang terakhir ini, apa anak-anak? Kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril, dan membacanya itu adalah suatu ibadah. Nah, Al-Quran ini berisi apa anak-anak? Petunjuk-petunjuk bagi umat manusia. Masih ingat tidak Al-Quran ini diturunkan tanggal berapa? Ya, tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahiran beliau, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Nah, ayat pertama turun saat Nabi Muhammad ini sedang berkholwat di Gua Hira di Bukit Nur. Nah, peristiwa turunnya Al-Quran ini pertama kali disebut dengan Nuzulul Quran. Ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, bacalah. Nah, makanya kenapa kita kok perintahnya pertama kali, Allah memerintahkan pertama kali itu untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaq. Sedangkan ayat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat ketiga, ketika Nabi Muhammad ini sedang melaksanakan haji wada di Padang Arafah. Al-Quran turun selama berapa tahun?
22 hari 2 bulan 22 tahun 2 bulan 22 hari, jadi lebih kurang 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahunnya di Madinah. Al-Quran itu sendiri terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat. Dari sini paham nggih? Insyaallah paham. Next, lanjut saja ke bab 3, yakni tentang cita-citaku anak soleh. Nah, cita-citaku anak soleh, kamu sebagai anak ingin kan ya menjadi anak yang soleh, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, orang yang jujur itu pasti disayang Allah. Jadi jujur itu tidak hanya kepada Allah, tapi juga jujur kepada diri sendiri, juga jujur kepada orang lain. Jujur kepada Allah itu contohnya apa? Sholat tepat waktu, zakat, puasa. Lanjut, jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri itu apa contohnya? Misal jujur kalau kita baik kekurangan dan kelebihan yang kita miliki, kita harus jujur bahwa kita masih memiliki banyak kekurangan. Tunjukkanlah kepada orang lain diri kita apa adanya, tidak dibuat-buat, dan berkaryalah dengan usaha yang murni berasal dari dalam diri kita sendiri. Contohnya jujur sebagai siswa nggak nyontek. Nah, seperti itu, jujur terhadap diri sendiri. Jujur kepada orang lain itu pun juga contohnya menepati janji. Gitu ya. Karena mengingkari janji adalah salah satu ciri-ciri orang yang munafik. Paham ya? Next, lanjut saja langsung. Hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, ini hormat dan patuh kepada orang tua itu merupakan akhlak yang terpuji, dan berbakti kepada orang tua juga termasuk tanda anak soleh, tanda-tandanya anak soleh. Selain berbakti kepada hormat dan patuh kepada orang itu tua, kita juga hormat dan patuh kepada guru dan semua orang. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Insyaallah itu saja. Nanti jika masih bingung, masih banyak yang tidak paham, lanjut saja ke WA nggih, bisa di WA Jabri juga bisa, atau lewat email. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.